Dahulu kala, di sebuah kerajaan kecil, hiduplah seorang raja yang sangat suka berdandan lebih dari apapun. Dia bisa menghabiskan sepanjang hari di ruang ganti, pamer di depan cermin dengan gaun baru. Jadi, untuk setiap kesempatan kehidupan, apakah itu perjalanan ke teater atau hanya sarapan, raja telah menyiapkan kain dan jubah terbaik. Dan kemudian suatu hari dua penipu tiba di kerajaan. Di jalanan ibu kota, mereka mendengar tentang seorang raja yang suka berdandan. Dan kemudian rencana licik matang di benak para penipu. Mereka memutuskan untuk menyamar sebagai penenun yang mampu membuat kain yang indah, lebih baik dari yang tidak bisa dibayangkan. Dan agar raja pasti memperhatikan mereka, para penipu menyebarkan desas-desus bahwa kain mereka memiliki sifat magis. Itu sama sekali tidak terlihat oleh mereka yang sangat bodoh. Ketika raja mendengar tentang penenun luar biasa yang muncul di kerajaannya, dia sangat bahagia. Bagaimanapun, akhirnya dia memiliki kesempatan untuk memahami penasihat dan rakyat mana yang bodoh. Keesokan harinya, raja memanggil para penenun, menghujani mereka dengan emas dan memerintahkannya untuk menjahit gaun terbaik dari kain ajaib dan benang emas. Kemudian penipu mengambil semua bahan berharga, mengambil emas dan mulai bekerja. Mereka duduk di mesin kerajaan yang kosong dan mulai berpura-pura sedang menjahit gaun ajaib untuk raja. Desas-desus tentang kain aneh menyebar ke seluruh kerajaan, dan semua orang ingin melihatnya. Raja sendiri tidak terkecuali. Dia benar-benar ingin melihat gaun itu, tetapi dia takut dia akan menjadi bodoh dan tidak akan melihat kainnya. Maka raja memutuskan untuk mengirim penasihatnya yang paling bijaksana kepada mereka, yang paling cerdas dan jujur di antara semuanya. Ketika penasihat lama datang ke bengkel, dia melihat bagaimana para penipu bekerja di belakang mesin kosong. Mereka mengangkat gaun yang tidak ada, meluruskan lipatan tak terlihat, dan memuji desain palsu. Kemudian konselor, karena takut dia akan terlihat bodoh, berpura-pura melihat gaun itu juga. Kembali ke kerajaan, lelaki tua itu tidak menemukan kekuatan untuk mengakui bahwa dia belum melihat apa-apa. Oleh karena itu, dia melaporkan kepada raja bahwa kainnya sangat bagus. Menteri mengikuti penasehat penenun. Dia memandang mesin-mesin kosong dengan cara yang sama dan takut dia sebenarnya bodoh dan tidak layak untuk tempatnya. Jadi menteri kembali menghadap raja dan memuji kain itu lebih dari yang dilakukan anggota dewan. Akhirnya raja memutuskan untuk mengagumi keingintahuan itu sendiri, hingga akhirnya dikeluarkan dari mesin. Dia mendatangi para penenun dengan seluruh rombongan abdi dalam. Tetapi baik raja maupun penasihat tidak melihat gaun itu. Namun, masing-masing mulai mengagumi pakaian itu, membayangkan bahwa semua orang benar-benar melihat kain itu. Karena puas dengan hasilnya, raja menghadiahkan salib satria yang licik dan memberi mereka gelar penenun istana. Dan kemudian tibalah saatnya ketika Anda bisa mengenakan pakaian baru. Para penenun nakal menawarkan diri untuk mengumpulkan raja sendiri. Mereka mendandani penguasa dengan celana panjang yang tidak ada, kemudian kamisol dan kaftan yang tidak terlihat. Dan semua bangsawan yang menyaksikan prosesnya hanya mengatakan betapa indahnya kostum itu dan bagaimana itu diberikan kepada raja. Akhirnya raja keluar ke jalan. Orang-orang sudah berkumpul, berharap untuk melihat pakaian megah raja. Namun, tidak satupun dari mereka yang datang tidak mengakui bahwa mereka tidak melihat apa-apa. Ketika tiba-tiba seorang anak kecil muncul dari kerumunan dan berseru bahwa raja telanjang. Kerumunan mengambil kata-kata ini, dan semua orang di sekitar mulai menertawakan penguasa. Raja menyadari bahwa dia telah ditipu, tetapi melanjutkan perjalanannya, sebagaimana layaknya seorang raja. Dan pengiringnya masih mendukung mantel yang sebenarnya tidak ada.